sudah lebih bersemangat. Saya lihat ibu-ibu yang cantik dan juga bapak-bapak yang ganteng pastinya dari Kepulauan Selayar. Waduh, beri tepuk tangan untuk kita semua. Izin Pak Kadis, Pak Usman dan Ibu di sini. Perkenalkan, nama saya Michael Kambe. Saya berasal dari Kepulauan Sulawesi juga, tapi di atas. Bisa tebak? Manado. Oh, dari Romo aja saya dari mana? Oh, oke, betul, dari Manado. Oh, dapat sekolah ini enggak kan? Oke, perkenalkan, nama saya Michael, nama lengkapnya Michael Kambe. Saya kurang lebih 1 tahun lebih pindah di Makassar. Dulu saya berjuang rupiah sama-sama dengan Bapak Usman dan rekan-rekan dari Tipul juga, dan sekarang pindah di unit atau tim manajemen intern begitu. Kurang lebih 1 tahun, bulan April 1 tahun lagi. 1 tahun 3 bulan sekian. Jadi mungkin itu perkenalan saya. Dulu saya sosialisasi tentang CPP dan sekarang saya dituntut untuk sosialisasi tentang kebank sentralan. Nah ini ada satu kata di sini yang mungkin menjadi topik utama kita, yaitu bank. Bapak Ibu, satu kata untuk apa yang Anda ketahui tentang bank ini? Uang. Bank tempat menyimpan uang. Uang. Yang Kadis bilang tadi yang merah-merah juga ya itu. Terima gaji. Yang itu ya, benar ya? Yang kalau ada merah di dompet. Di dompet juga ya? Berarti disimpan di dompet atau di mana? Oke, betul, dalam bentuk tabungan. Kalau di sini ibu-ibu, bapak-bapak, apa sih sebenarnya mungkin yang terpikirkan dari bank ini? Kata bank apa sih? Bang. Tadi sudah mungkin tabungan. Wih, jago sekali ini kalau bilang tempat meminjam. Wah, meminjam ya. Pinjam uang. Oh, pinjam ini untuk apa? Kalau di Makassar ibu-ibu biasanya apaan sih, Bu? Uang panai. Apa lagi? Biaya sekolah, apa lagi, Bu? Biaya sekolahan. Oke, biaya sekolah anak. Tadi sudah apa lagi? Buat rumah. Rumah. Ada lagi mungkin terkait ini, kan tadi semua bilang kayak sebenarnya ini sebagai kebutuhan ya, Bapak Ibu semua tadi bilang kebutuhan rumah, pendidikan anak. Mungkin ada lagi selain itu? Oke, buka usaha itu juga termasuk dalam yang akan kali kita bahas bersama di sini tentang kebank sentralan. Bank Indonesia. Wah, di sini ada banyak ini sebenarnya yang ibu-ibu di ibu guru-guru ya semua yang akan kita bahas tentang Bank Indonesia. Tadi sudah kita bahas tentang bank. Dan apa sih? Mungkin tadi kalian bilang, saya suka menjadi karyawan Bank Indonesia. Nah, ibu-ibu ini kita akan bahas bersama. Yuk kita lebih dekat dengan Bank Indonesia. Ini ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Apa sih sebenarnya bank sentral di Indonesia ini? Mungkin ada bank sentral lainnya enggak? Tidak ada. Hah? Satu saja. Ada enggak? Yang di belakang? Izin Bapak? Bank apa? CBDC, Central Bank Currency. Oke, itu tidak. Oke, mungkin bank sentral lainnya ada. Oh iya. BCA. Ya ini sebenarnya terkecoh ya. Jadi BCA itu Bank Sentral Asia, berarti banknya yang ada di Asia berarti ya. Menurut Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya kita harus luruskan ini. Bagaimana ini tentang di sini tentang pekerjaan umum ya, penjelasan umum tentang kebank sentralan. Nah, lebih dekat apa sih itu Bank Indonesia ini? Bank Indonesia itu sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi kita akan ada 3 poin. Bank Sentral sebagai Bank Indonesia itu sebagai bank sentral, dan BI sebagai bank sentral itu tugas pokoknya apa sih begitu, dan tugas wewenangnya pastinya tugas
tugas dan wewenang BI sepenuhnya itu apa sih gitu Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu semua akan sampaikan pastinya ke adik-adik. Jadi dituntut juga Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan dan edukasi yang tepat kepada adik-adik. Apalagi kalau ada di SD, mungkin tadi ibu-ibu bilang rajin menabung. Ya, itu contoh kecil ya. Contoh kecil, nanti banyak yang akan kita bahas, nanti ada CPP juga di situ, semua ada kita digitalisasi semua banyak. Oke, kita next. Nah, tadi sudah disampaikan apa sih itu Bank Sentral. Tadi kan ada Bank Sentral Asia. Wah, jadi di pemahaman Bapak Ibu semua sebagai bank sentral. Bank sentralnya Asia intinya gitu. Nah, di sini apa sih itu bank sentral? Jadi secara umum kita cek dulu. Bank sentral adalah bank yang memegang simpanan. Dalam artian ada likuiditasnya bank lain di Bank Indonesia. Mungkin sambil catat supaya siapa tahu ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan sifat tersebut untuk menjaga lalu lintas. Nah, lalu lintas ini tentang bagaimana demand juga dia punya high risk, bagaimana di sini antar bank ya Bapak Ibu, bank di sini bisa dimaksud apa sih? Mungkin ada bisa beri contoh kenapa bank sentral ini memegang simpanan bank, dan bank-bank apa saja sih itu? Mungkin terlintas bank apa sih, atau disebut bank apa? Ya, sorry. Tadi siapa? Bank siapa? Apa? Bisa. Ya, bank umum atau disebut dengan bank konvensional ya Bapak Ibu, yang mungkin tadi Ibu bilang kayak BCA gitu, BRI, BTN, apa lagi? BNI, BSI ya. Itu sih yang sebenarnya tugas bank sentral itu secara umum keseluruhan ya Bapak Ibu. Kita next. Wah, ini dia. Ada tadi yang ibu-ibu sebutkan tadi, ini sebagai BI sebagai bank sentral. Jadi uang yang disimpan atau yang disetorkan di bank itu juga kan pasti ibu-ibu ada store apa? Biasanya ada apa? Kalau di guru-guru ini ke bank itu apa sih aktivitasnya apa? Ada store apa? Uang sekarang sudah digitalisasi juga, kayak uang sekolah atau apa? Gitu, ada nggak? Atau uang cash yang disetorkan di bank berupa apa? Kalau guru-guru sini? Gaji, sertifikasi, itu disetorkan di bank. Oh, maksudnya masih bentuk tunai? Atau diterima, atau mungkin aktivitas dari guru-guru ini yang mungkin ke bank itu apaan sih? Apa? Gaji. Oh, ada simpanan pelajar, bagus, minta tepuk tangan dari atau semua ada simpanan pelajar diterapkan. Semua ya berarti. Oke, berarti nanti ada digitalisasi, pasti ibu-ibu akan dijelaskan juga supaya perkara untuk kita digitalisasi ya. Mungkin sudah ada store lagi di bank ya. Kita langsung dengan digitalisasi pastinya. Nah, jadi siklusnya sebenarnya begitu. Jadi Bapak Ibu setorkan di bank, dan bank konvensional itu pastinya sebelum ke BI dia juga akan menyortir Bapak Ibu. Mungkin ada uang tidak layak edar dan uang layak edar. Nah, Bapak Ibu semua di situ dia dari bank konvensional itu akan disetorkan ke Bank Indonesia. Dan dari Bank Indonesia juga itu pastinya H-1 akan menyetujui bank-bank yang akan menyetor dan yang akan tarik. Itu kalau di Bank Indonesia itu ada sistem BCL, itu sistem likuiditas. Jadi situ H-1 pastinya sudah akan melapor ke BI. Ya Bapak Ibu sudah melaporkan ke BI untuk menyetorkan
dan menarik uang. Nah, dari menyetorkan dan menarik uang ini akan disalurkan lagi kepada masyarakat. Yang kayak gue bilang tadi, ada apa, menerima tunjangan apa, sertifikasi ya. Tunjangan sertifikasi banyak berarti ini. Setelah tahu terus ini. Oke, mantap berarti. Berarti tunjangan sertifikasi masih uang tunai ya? Sorry, izin. Oh, ditransfer ke rekening masing-masing, tapi sudah ambil tunai kan? Atau ada lagi? Atau memang mau ditarik tunai dari pribadi ya? Oke, itu sih sebenarnya siklusnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga bagaimana sih BI itu sebagai bank sentral? Mungkin ada pertanyaan tentang ini? Lanjut langsung aja ya kalau ada pertanyaan. Wah, ini juga BI sebagai bank sentral, ini pembedanya Bapak Ibu. Pembedanya ini, kalau BCA dan lain-lain ya, bank konvensional itu ada apa di sini? Dia sebagai perusahaan atau entitas sebuah bisnis. Jadi dia ada keuntungan, ada laba, ada profit. Apa? Kalau BI ada enggak? Coba. Kalau BI sebagai lembaga negara, pastinya menjaga. Jadi kami itu sebagai lembaga negara yang non profit. Oh, lembaga negara yang menjaga stabilitas nilai rupiah. Kalau mungkin ibu-ibu dulu pasti kalau beli tahun berapa ya, dulu itu mungkin masih berapa, contohnya kayak apa ya, dulu beli atau uang beli apa, emas ya. Oh, kalau di Makassar sini saya lihat banyak saya pakai emas. Mungkin dulu masih berapa 1 gram. Oh iya, kalau sekarang 1 juta. Tapi itu masih mau beli kan? Oh, nanti turun dulu baru beli. Aduh, ya bisa juga sih, itu salah satu apa yang mau bilang, salah satu dengan trik ya ibu-ibu. Di sini apa sih itu bank sentral? Apa ini? Bisa dijelaskan kenapa sih banknya bang? Kayak tadi BCA, oh berarti dia bank sentralnya di Asia berarti. Kalau BI gimana itu penjelasannya? Mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan apa sih kalau di pikiran Bapak Ibu semua ini banknya Bank Indonesia itu sebagai apa? Ya Ibu yang paling kedua apa? Itu sudah dicatat ya? Atau saya bisa GPT? Kenapa disebut banknya bank? Gimana Ibu? Coba. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi menurut saya ya, banknya bank ini dikatakan karena tugas dari BI itu sendiri mengatur lalu lintas dari setiap bank konvensional yang ada. Itu salah satu. Kalau mungkin contohnya banknya bank, apakah cuma memberikan lalu lintas, menyampaikan hanya sebagai lalu lintas di perbankan? Contohnya mungkin kayak gimana? Contohnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap bank konvensional itu menyimpan uang mereka ke BI. BI. Betul, Pak.